Pernah nggak sih Anda buka Alkitab, baca beberapa ayat, terus langsung garuk-garuk kepala mikir, ini maksudnya apaan ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Buku ini kan tebal, kuno, dan jujur aja beberapa bagiannya tuh aneh banget. Tapi gimana kalau saya bilang masalahnya itu bukan di bukunya, tapi di kacamata yang kita pakai buat baca? Nah, di sini kita bakal coba ganti kacamata itu biar semuanya jadi jauh lebih jelas. Oke, buat ngejelasin ini, kita pakai perumpamaan yang mungkin kedengeran konyol, tapi ini ngena banget. Coba bayangin ya, Anda baru beli lemari yang masih di dalam box perlu dirakit. Anda buka, semua kepingan kayunya ada, sekrupnya lengkap, engselnya siap, pokoknya semua bahan ada. Tapi, pas Anda buka buku panduannya, isinya malah resep nasi goreng. Aneh banget kan? Anda punya semua bahan yang benar, tapi instruksinya salah total. Hasilnya apa coba? Ya, bukan lemari yang kokoh, tapi tumpukan kayu yang bikin pusing dan frustrasi. Nah, tanpa kita sadari, seringkali inilah yang kita lakukan sama Alkitab. Kita punya semua ayat-ayatnya, semua bahannya, tapi kita nyoba merakitnya pakai metode atau instruksi yang salah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau resep nasi goreng itu instruksi yang salah, terus buku panduan yang benar buat merakit pemahaman Alkitab itu apa dong? Jawabannya sebenarnya simple banget dan ada di depan mata kita semua. Dan kuncinya adalah ini dia, memahami genre. Ya, genre atau jenis tulisannya. Gini deh, konsepnya simple banget. Anda kan nggak mungkin baca puisi cinta pakai cara yang sama, kayak Anda baca laporan keuangan ya kan? Masing-masing itu punya aturan mainnya sendiri. Nah, Alkitab juga begitu. Cara paling gampang buat ngerti ini adalah dengan ngeliat Alkitab bukan sebagai satu buku, tapi sebuah perpustakaan mini. Serius. Di dalamnya itu ada 66 kitab yang ditulis dengan gaya atau genre yang beda-beda banget. Ada sejarah, puisi, ada surat pribadi, ada kitab hukum, nubuat, dan masih banyak lagi. Kalau kita salah kenal genrenya, ya kita pasti salah nangkep pesannya. Simple. Yuk kita tur singkat di perpustakaan ini. Oke, kita mulai tur kita dari bagian Perjanjian Lama. Di sini ada beberapa rak buku utama yang wajib banget kita kenali biar nggak bingung lagi. Pertama, kita ke rak hukum. Contohnya, kitab Imamat. Kalau kita baca sekilas, wah isinya daftar peraturan yang kayaknya aneh-aneh banget, ya kan? Nah, kuncinya gini, jangan baca ini kayak buku peraturan yang harus kita terapin mentah-mentah hari ini. Tapi, coba gali lebih dalam. Cari prinsip di baliknya. Coba tanya, sebenarnya spirit di balik semua hukum ini apa sih? Biasanya, intinya itu selalu tentang gimana caranya hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, selanjutnya kita ke rak sejarah, kayak kitab hakim-hakim atau raja-raja. Nah, hati-hati, ini area yang sering banget jadi jebakan. Buku-buku ini tuh menceritakan apa yang terjadi, bukan berarti itu contoh yang baik. Ini penting banget ya, ceritanya itu deskriptif, alias ngegambarin kejadian, bukan preskriptif, alias nyuruh kita ngelakuin hal yang sama. Jadi cuma karena ada tokoh Alkitab ngelakuin sesuatu, itu bukan berarti Tuhan nyuruh kita buat niru. Lanjut, kita geser ke rak hikmat. Contoh paling terkenalnya ya kitab Amsal. Waduh, ini sering banget disalahartikan. Amsal itu bukan kumpulan janji mutlak dari Tuhan. Amsal itu isinya nasihat-nasihat bijak, prinsip-prinsip umum tentang gimana dunia ini biasanya berjalan. Anggap aja kayak pepatah rajin pangkal pandai. Apakah itu jaminan 100% kalau orang rajin pasti jadi pinter? Nggak juga kan? Tapi itu adalah prinsip yang sangat bijak buat kita ikuti. Oke, rak terakhir di Perjanjian Lama nih. Nabi-nabi. Banyak banget yang ngira kitab kayak Yesaya atau Yeremia itu isinya cuma kayak bola kristal buat ngintip masa depan. Padahal, bukan itu fungsi utamanya. Fungsi utama para nabi itu jadi juru bicara Tuhan buat masyarakat di zaman mereka sendiri. Mereka itu lebih mirip kayak komentator sosial yang semangat banget, yang manggil bangsa Israel buat balik setia sama Tuhan. Oke, sekarang kita lompat ke bagian selanjutnya dari perpustakaan kita. Perjanjian Baru. Aturan mainnya sama ya, di sini genrenya juga spesifik dan beragam. Kita mulai dari yang paling terkenal, 4 Injil. Penting banget buat kita tahu, ini tuh bukan laporan jurnalistik yang dingin dan objektif. Bukan. Ini adalah biografi teologis. Jadi, Matius, Markus, Lukas sama Yohanes itu masing-masing kayak melukis potret Yesus dari sudut pandang yang unik buat nyampein pesan teologis tertentu ke pembaca mereka. Terus ada surat-surat
dari kitab Roma sampai Yudas. Ingat, ini tuh beneran surat loh, ditulis sama orang sungguhan, dikirim ke komunitas nyata di kota tertentu buat ngejawab masalah-masalah yang spesifik banget 2000 tahun yang lalu. Nah, tugas kita sekarang itu jadi kayak detektif sejarah. Kita cari tahu dulu konteksnya apa, baru deh kita gali prinsip universal di balik nasihat spesifik itu. Dan tentunya yang paling bikin penasaran dan sering bikin pusing genre apokaliptik, yaitu Kitab Wahyu. Gini, ini bukan koran pagi yang ngasih kita rincian kejadian akhir zaman secara hurufiah, bukan. Ini adalah tulisan yang penuh banget sama simbol dan kiasan, yang tujuan utamanya adalah buat ngasih pengharapan dan semangat ke orang-orang Kristen waktu itu yang lagi dianiaya habis-habisan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal coba pakai kacamata genre yang baru ini buat membeda beberapa ayat Alkitab yang paling sering disalahpahami. Siap? Contoh pertama nih, kisah Gideon dan bulu dombanya. Pasti pernah dengar kan? Dia minta tanda ke Tuhan, kalau bulu dombanya basah tapi tanahnya kering, berarti itu jawaban iya dari Tuhan. Nah, banyak banget nih yang nganggap ini semacam metode jitu buat nyari kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ingat genrenya apa, kitab Hakim-Hakim itu kan sejarah. Artinya ini adalah catatan deskriptif tentang satu orang, Gideon, yang imannya lagi goyah. Ini bukan panduan preskriptif yang nyuruh kita semua buat ngelakuin hal yang sama. Justru, poin dari cerita ini adalah buat nunjukin betapa sabarnya Tuhan ngadepin keraguan Gideon, bukan buat ngasih kita formula ajaib buat ngambil keputusan. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Ini super terkenal, apalagi di kalangan orang tua. Ayatnya indah banget, tapi di sisi lain bisa jadi beban berat kalau kita salah bacanya. Yaitu kalau kita nganggapnya sebagai sebuah garansi. Nah, disinilah pemahaman genre jadi penyelamat kita. Ingat, Amsal itu genrenya apa? Literatur hikmat. Isinya itu prinsip umum, bukan jaminan 100%. Jadi, ayat ini ngasih kita sebuah prinsip yang luar biasa bijak. Ya, pendidikan karakter di masa muda itu punya dampak yang besar banget di masa depan. Tapi, ini bukan formula ajaib yang otomatis mengabaikan faktor kehendak bebas manusia. Jadi, kebayangkan sekarang, dengan ngertiin genre, kita tuh kayak pakai kacamata baru. Teks yang tadinya kelihatan buram, aneh, atau bahkan kayaknya saling bertentangan, sekarang mulai nunjukin pola dan makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan soal ngubah isi teksnya, sama sekali bukan. Ini soal ngubah cara kita ngedeketin teks itu. Yuk kita rangkum cepet poin-poin kuncinya. Kalau baca narasi atau sejarah, cari pesan teologisnya, jangan asal niru tindakannya. Kalau baca hukum, gali prinsip abadi di baliknya. Kalau baca hikmat, kayak Amsal, pahami itu sebagai nasihat bijak, bukan janji mutlak. Dan terakhir, kalau baca surat-surat, ingat, konteks adalah raja. Selalu tanya, ini dulu ditulis buat siapa dan kenapa? Kalau dari semua pembahasan kita ini, cuma ada satu hal yang boleh Anda ingat yang ini aja. Anggap aja ini contekannya. Aturan emas yang super simple. Kalau baca sejarah, cari teladannya. Atau anti teladannya. Kalau baca hukum, cari prinsipnya. Kalau baca puisi, rasakan emosinya. Dan kalau baca surat, pahami konteksnya. Cuma 4 hal ini aja, saya jamin, udah bakal merevolusi cara Anda membaca Alkitab. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan kacamata genre yang baru ini, coba pikirin deh bagian Alkitab mana yang tiba-tiba Anda pengen baca ulang. Mungkin kitab Imamat yang dulu selalu Anda skip, atau kitab Wahyu yang rasanya misterius banget. Apapun itu, sekarang Anda punya alat yang tepat. Anda nggak akan lagi nyoba ngerakit lembali pakai resep nasi goreng. Selamat menjelajah!